Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum itu, saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya saya mampu memberikan tazkirah pada hari ini. Baik. Tajuk tazkirah saya pada hari ini, saya merasakan ianya begitu dekat dengan kita semua, and everybody needs this peaceful soul, yaitu ketenangan hati. Dan apakah ketenangan itu sebenarnya? Baik, Said Qutb mengatakan bahwa ketenangan dan kebahagiaan hati ini adalah hembusan dari langit dan dimasukkan ke hati-hati orang yang beriman. Dan apabila orang beriman ini mempunyai masalah, hatinya tidak akan goncang. Baik, Ustazah Yasmin Mogahed pernah mengatakan bahwa control panel of human being is heart, yaitu hati. Apa yang kontrol kita sebagai manusia adalah hati kita, bukan otak kita, bukan tangan kita, tapi hati kita. And mengapa kita kena menjaga hati kita? Ianya kerana supaya hati kita ini tidak mudah terpengaruh, dan supaya hati kita ini akan tenang apabila kita menghadapi masalah di dunia ini. Baik. And apabila saya melihat statistik di Malaysia, statistik depresi di Malaysia pada hari ini cukup membimbangkan, dan ianya berpunca daripada kemurungan. Dan kemurungan ini berpunca dari mana? Daripada tekanan hidup. Dan apabila kita melihat di zaman pandemik COVID-19 ini, ramai yang mengalami krisis, tidak kiralah dari krisis kewangan kah, dari krisis kehidupan yang lain kah, tapi kita semua mengalami krisis yang begitu berat untuk ditangani, dan itu salah satu tekanan hidup yang kita perlu hadapi. Dan apabila kita menghadapi tekanan ini, kita boleh menjurus ke arah kemurungan, kita boleh menjurus ke arah depresi apabila kita tidak boleh overcome the depression dengan baik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan menghadapi problems ataupun ujian dalam hidup ini dengan tenang. Kenapa? Kerana mereka pada awalnya asas hati mereka sangat tenang apabila diuji dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. What we need to learn atau what we need to acknowledge is about how and why kita tidak dapat hati yang tenang. And saya boleh bagi dua punca mengapa hati kita tidak tenang. Yang pertama, it is because kita meninggalkan solat. Kita tidak menjaga kualiti solat. Dua benda ini kita tidak jaga. Bagaimana kita ingin memastikan yang kita dapat menjaga hubungan baik dengan Allah, sedangkan kita tidak usaha untuk menjalinkan hubungan tersebut? And how can we ensure that we build the relationship and we have the connection with Allah apabila solat saja kita tinggalkan? Astaghfirullahalazim. Bagaimana itu boleh berlaku? Kerana kita sombong dengan Allah. Baik. Yang kedua adalah tidak menjaga kualitas solat. Yang pertama, sudah sangat berdosa besar apabila kita meninggalkan solat. And we should know that we have to prioritize solat. Secondly, kita kena jaga kualitas solat. Bila kita sudah terbiasa dengan solat, bila kita sudah membiasakan diri kita dengan solat, kita kena jaga kualitas solat, yaitu dengan solat on time, feel the recitation. Rasa apa sebenarnya maksud dalam solat itu. Because that is the way how we connected with Allah. Kan? Itu adalah salah satu cara untuk kita berhubung dengan Allah. Dan mengapa kita menyia-nyiakan benda itu? Sedangkan hanya Allah yang boleh menenangkan hati kita. Hanya Allah yang boleh memberi hembusan ketenangan dalam hati kita. Tapi kita tidak. Kita sombong. And thirdly, it is because of kita kurang kebergantungan dengan Allah. Ini adalah salah satu yang saya dapati, bahawa ramai daripada kita terlalu bergantung harap kepada manusia. Sedangkan kita tahu manusia lain ini juga Allah yang ciptakan. Allah tak bergantung kepada mereka.
kita lebih bergantung harap kepada mereka daripada bergantung harap kepada Allah. It's umpama kita bergantung harap 20% to Allah, 80% to manusia. And how can we get the ketenangan apabila manusia itu sendiri tidak dapat membantu kita? Kan, mari kita bermuhasabah diri, kita buat refleksi diri bahawa sebenarnya selama ini adakah kita bergantung harap kepada Allah sepenuhnya atau kita masih bergantung harap kepada manusia. And what is the best solution in order for us to get a peaceful soul? First, I would like to remind myself and all of us that we need to have taqwa and iman. And apabila kita mempunyai iman dan takwa dalam kehidupan kita, dalam diri kita, insya-Allah kita akan mendapatkan hati yang tenang, kerana kita yakin hanya Allah yang mampu menenangkan hati kita. Yang kedua, I would like to remind myself and all of us that we need to make sure that we pray on time. Kita tidak meninggalkan solat, kita kena jaga kualiti solat full. Kerana solat ini adalah the way we build the connection with Allah. We build the relationship with Allah, right? So, apabila kita solat, kita akan merasakan suatu ketenangan yang sukar untuk kita ungkapkan. Kenapa? Kerana kita tengah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam laungan azan saja, kita mendapati bahawa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. In order for us to get succeed in life, we need to solat. We need to do our prayer. Because Allah sudah menjanjikan kalau kita solat, kita boleh berjaya. I think that many of us started doing this, and many of us started to have a relationship with Al-Quran. And Alhamdulillah, that is one of the most important thing in life, because Al-Quran is kalamullah, kalam Allah, kata-kata Allah. That is how Allah show us the way how we overcome the problem in life. Allah akan tunjukkan bagaimana sebenarnya kita perlu menyelesaikan masalah ini. It is all from the Quran. And apabila kita membaca Al-Quran, insyaAllah hati kita akan tenang, insyaAllah hati kita akan dilembutkan, insyaAllah Allah akan berikan kita hidayah, insyaAllah Allah akan beri kita petunjuk yang bahwasannya okay, ini salah cara kita buat, ini salah, ini betul, this is right, this is wrong. Itu adalah semua daripada Allah. Fourth, it's sedekah. When we give to people, we will see their faces is full of smile, full of joy, dan itulah menyebabkan hati kita tenang. Kita dapat melihat senyuman daripada mereka, kita dapat melihat kegembiraan daripada mereka, kita dapat melihat apa yang kita beri itu memberi manfaat kepada mereka, kita akan mendapat hati yang tenang insyaAllah. Selain itu, untuk kita mendapatkan ketenangan hati adalah kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita kena sentiasa yakin bahawa perancangan Allah itu adalah perancangan yang terbaik. Okay? Kita merancang, Allah merancang, dan of course, His planning is always the best. And mengapa kita kena mempertikaikan perancangan Allah? Sedangkan Allah lebih tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang sesuai untuk kita. Okay? Jadi untuk kita mendapat ketenangan hati, apabila kita mempunyai plan dan plan itu tidak jadi, is always bersangka baik dengan Allah. To end this tazkirah, I would like to share a few doa which I get from other penceramah, and I think I would pass on this video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.